Halo teman-teman, Suara Juventini. Balik lagi sama gue Jackie. Seperti biasa, episode kali ini adalah khusus tentang Di Maria yang punya julukan adalah El Video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik di video ini untuk pertama kali. Video ini berisikan konten-konten diskusi, informasi, pendapat para Juventini dari mana aja di seluruh Indonesia yang mau ikut bersuara tentang tim kesayangannya berjuluk Bianconeri, ya. Biasanya gue diskusi, tapi kali ini untuk Di Maria gue sendiri aja karena memang materinya nggak usah banyak-banyak. Yang penting teman-teman Juventini di sini tahu kenapa sih kita harus mendatangkan Di Maria. Apa sih keuntungannya mendatangkan Di Maria? Kan ada pilihan lain, sedangkan Di Maria saja kan udah tua ya, udah 33 tahun. Tapi pasti kita akan melihat satu kesimpulan, satu hasil atau satu pandangan bahwa inilah mengapa Di Maria didatangkan. Oh ya, tadi di depan ada julukan El Video. El Video itu artinya adalah mie. Indomie, mie. Ya, jadi lucu juga Di Maria ini. Yang dimana pemain-pemain lain punya julukan King, El Capitano, El Nuno, macam-macam dah yang keren-keren. Dia cuma dapat julukan El Video yaitu mie. Ya, julukan ini menggambarkan fisiknya dia ya, yang kurus, yang lincah. Ya kayak mie keriting kan kurus-kurus gitu. Kalau buat orang Eropa mungkin dipikir mirip Di Maria. Oke, kita balik lagi mengapa Di Maria ini kita angkat. Karena memang Di Maria ini sudah diincar oleh Juventus jauh hari ya. Kayaknya sama kayak Pogba deh. Pogba habis itu Di Maria kayaknya berdekatan. Dan gue dari awal udah meyakini ini mah pasti datang. Karena jurnalis-jurnalis yang memberitakan Di Maria memang jurnalis yang memang validasinya tinggi ya terhadap berita-berita Mercato. Jadi gue yakin banget dari awal-awal Di Maria ini pasti datang. Tapi sebelum gue yakin di awal Di Maria itu datang, gue pengen ngasih tahu teman-teman juga kenapa memang harus mendatangkan Di Maria. Yang gue bilang, sedangkan pilihan di luar Di Maria kan tentu banyak ya. Oke, kita langsung aja kita lihat Di Maria ini seperti apa. Nah, Di Maria ini sepanjang karirnya dia menciptakan 138 gol dan 208 assist. Dari data ini sudah cukup jelas dan sangat-sangat jelas bahwa Di Maria punya keunggulan dalam hal memberikan assist. Ya terbukti sepanjang karirnya assistnya yang paling banyak. Kalau dia memang gacor di gol, dia pasti golnya akan lebih banyak. Oke, terus untuk season kemarin, yaitu juga sebagai kumulatifnya dia bahwa setiap musim pasti akan assistnya lebih banyak. Total match-nya juga cukup banyak, 31 match, 5 gol, 8 assist. Jadi gue ngelihatnya ini Di Maria memang disinilah dia kemampuan terbesarnya, specialty terbesarnya yang nanti akan diberikan kepada Juventus. Walaupun hanya satu musim, mudah-mudahan impact-nya cukup besar ya. Mudah-mudahan cukup besar. Oke, itu Di Maria tadi sepanjang karirnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini adalah perjalanan klub yang dibela Di Maria. Kalau kita lihat dari semuanya, itu dari Rosario, dari Benfica, dari Madrid, dari MU, dan dari PSG. Ternyata yang paling banyak ada di PSG. Gue pikir awalnya sebelum gue ngeliat data Di Maria karir perjalanan di klub, gue pikir awalnya Di Maria ini lebih banyak di Real Madrid. Atau di MU agak lebih lama lah, nggak cuma semusim. Ternyata gue kaget juga, di MU itu cuma satu musim. Di Real Madrid hampir 4 musim. 4 musim maksudnya. Di Benfica cuma 3 musim. Jadi ya ternyata di PSG nyaman ya. Iyalah gajinya gede. Dan wajar sih kayaknya kalau PSG tidak memberikan dia lagi kontrak karena udah 7 season, 7 musim itu termasuk panjang loh, termasuk apa namanya istilahnya nggak waktu yang sebentar. Jadi gue rasa wajar lah kalau Di Maria tidak diperpanjang PSG karena sudah banyak memberikan assist, gol, membantu PSG selalu menjuara liga dan juga masuk juga kan dia ke final UCL kan. Ada Di Maria pastinya kan. Nah, terus juga ya itu tadi Di Maria paling banyak ternyata di PSG dan ini adalah hal yang sangat hal yang sangat bikin gue kaget juga. Oh ternyata di PSG paling lama. Itu gue pikir di Madrid atau di mana di MU mungkin nggak satu musim gitu. Gue pikir tadinya gitu. Oke, itu sekilas perjalanan klub yang ada Di Maria. Nah, ini adalah experience dengan gambar piala-piala. Kenapa gue menghubungkan pengalaman dan piala? Jadi gini, namanya jam terbang setiap pemain bola itu pasti tinggi kalau dia makin senior.
Misalkan dia pemain mediocre, dia punya jam terbang bermain bola, iya. Tapi kalau dia punya pengalaman menang, pengalaman juara, itu belum tentu. Jadi jam terbang pemain bola itu nggak semua punya kesempatan untuk menjadi juara. Benar nggak? Iya dong. Kalau semua orang menjadi juara, berarti nggak ada klub mediocre dong. Nah, kenapa ada klub papan atas, klub mediocre, dan klub degradasi kan gitu. Itu kan membuktikan bahwa orang-orang yang ada di klub atas adalah orang-orang yang punya mental juara. Ya, gue mengkategorikan bahwa Di Maria ini punya mental juara. Buktinya apa? Itu lo bisa lihat. Piala-piala yang dia raih hampir semua bergengsi. Cuma tinggal satu aja yang dia belum, World Cup. Dan kayaknya memungkinkan juga dia mendapatkan Piala Dunia untuk mendukung Messi ya. Melengkapi kesempurnaan semuanya ini. Ya, dilihat Argentina punya tim kompetitif juga, jadi gue rasa sangat-sangat mungkin ya. Nah, balik lagi bahwa salah satu kekuatan atau kemampuan Di Maria adalah mental juaranya. Mudah-mudahan ini bisa mentransfer kepada para pemain-pemain muda Juventus dan pemain-pemain lini serang Juventus yang hari ini juga masih butuh pengalaman, butuh mental juara. Lu bisa bayangkan bahwa Chiesa itu belum pernah Scudetto loh. Ya kan? Ayo, Chiesa itu belum pernah Scudetto kawan. Jadi kayak Chiesa, kayak Locatelli itu belum pernah Scudetto. Kita ngelihatnya udah wah, tapi dia sendiri belum punya pengalaman Scudetto itu kayak apa gitu loh. Ya kan? Ya, Vlahovic apalagi baru kemarin 6 bulan. Yang udah punya pengalaman Scudetto siapa? Sandro. Sandro, Rabiot udah. Terus Delik ya, Delik udah Danilo udah ya, udah. Dia kan masuk di 2019 2020 masuk ya, Danilo udah. Jadi begitulah pengalaman yang ditransfer, mental juara yang ditransfer terhadap tim Juventus sehingga Juventus di sini bisa memberikan bisa mendapatkan servis yang bagus. Eh, ya kalau orang udah punya mental juara kan mainnya ada passion ya, ada effort gitu loh. Maksudnya ada usaha yang gede gitu loh. Nggak mental menyerah gitu loh maksud gua. Ya seperti julukannya Vino alla Finish, berjuang sampai akhir. Oke, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan servis mental juaranya dari seorang Di Maria. Terus kita lihat lagi. Nah, kenapa gua ambil salah satu data tentang nilai transfernya Di Maria selama ini. Jadi gini, pemain hebat itu dikatakan hebat adalah skillnya. Skillnya itu kan ya entah skill goalnya, skill headingnya, skill shootnya, skill penetrasinya dengan gocek-gocek, skill larinya, skill dribblenya, skill blocknya, skill tackle-nya, skill interceptnya, intercept, skill kalau dia kiper adalah blocknya, save-nya, tuh skill-skill tadi. Kalau lu dikatakan hebat, lu akan dihargai mahal. Logikanya begitu. Ketika lo masih muda, skill lo hebat, lo akan dihargai mahal. Jadi orang yang dihargai mahal adalah orang yang punya skill hebat. Harusnya begitu ya, tapi nggak tutup kemungkinan ketipu sama kayak beli kucing dalam karung. Ya, gue jadi ingat Grealish deh di City. Jadi lo tau sendiri kan skillnya gimana, dihargainya berapa. Nah, tapi umumnya di luar dari kasus-kasus kayak gitu, itu kan sedikit. Tetap paling banyak adalah skill yang hebat, dihargainya tinggi. Gitu. Nah, melihat ini dia mencetak rekor paling tinggi adalah ketika pindah ke Manchester United. Jadi memang Manchester United udah boros dari 2014. Udah poya-poya. Lama bangkrut gimana itu? Nah, cukup tinggi untuk ukuran di 2014 75 juta euro atau 1 triliun itu kan kisaran di 7 tahun yang lalu. Nilai 1 triliun 7 tahun yang lalu itu cukup tinggi loh. Kan ada inflasi. Jadi gue ngerasa Di Maria ini memang pemain hebat. Buktinya dia pernah dihargai transfer tinggi 75 juta euro ke PSG juga. Ke PSG juga nggak murah juga 63 juta euro. Real Madrid yang beruntung yang membeli dia 33 juta euro. Tapi hasilnya luar biasa. Dapat UCL, terus juga bisa dihargai tinggi oleh Manchester United. Gitu. Ya, jadi dia pemain bagus. Karena value-nya tinggi ternyata dihargai oleh pasar. Klub-klub mengakui. Dan beruntungnya Juventus tidak perlu keluar uang 1 sen pun karena ini adalah free transfer. Jadi ini berita baik apa berita buruk nih? Ya gue ngeliat dari awal memang
mengincar Di Maria itu karena memang dia free transfer. Itu aja sih. Itu aja. Nggak lebih, nggak kurang karena free transfer. Oke. Selain transfer market, kita lihat lagi. Nah, ini gue ambil data ini dari WhoScore dan SofaScore. Ya, data-data statistik lah. Posisinya ada 6 posisi yang dimainkan oleh Di Maria. Jelas ya, di sayap kanan itu settingnya, di sayap kiri dia juga bisa, di pemain tengah dia bisa, bahkan di striker dia bisa. Jadi punya banyak opsional ketika nanti Juventus memainkan peran bahwa merubah formasi atau orang-orang yang ada yang cedera. Di Maria ini bisa membackup. Buktinya dia bisa main di 6 posisi di musim kemarin. Ini data musim kemarin. Gitu. Nah, tapi dari 6 posisi ini, kalau dilihat dari head mapnya kan ini ada pergerakannya dia ya. Nah, dia bersarang di kanan nih. Jadi udah jelas ya. Di Maria hanya pemain kanan. Jadi kayaknya kanan kita udah diblok nih untuk Di Maria nih. Kayaknya nggak bakal kemana-mana nih. Kayaknya Di Maria udah khusus lah. Diblok. Bakal main di kanan. Jadi kurang lebih pergerakan Di Maria begitu ya. Teman-teman Juventus ini ya. Oke, terus kita lihat lagi. Nah, tadi kan di awal di musim kemarin Di Maria melakukan gol sebanyak 5 gol. Nah, 5 gol ini adalah titik-titik dia melakukan gol. Berarti melakukan shoot atau heading atau apapun. Kalau bisa kita lihat 4 di sini di dalam kotak penalti. Kesimpulan gua, orang yang bisa menggolkan di dalam kotak penalti itu, pertama, dia itu mampu penetrasi. Kalau dia bukan hasil dari passing, bukan hasil dari kerjasama tim, ketika lu bisa menggolkan dari dalam kotak penalti, itu berarti hasil dari kreativitas diri lu sendiri. Lu gocek-gocek ke dalam kotak penalti, lu lakukan shoot dan gol. Dan shootnya itu presisi, tepat sasaran dan sesuai yang dibutuhkan. Misalkan pojok kiri, pojok atas, atau apa. Nah, terus hanya satu shoot yang benar-benar dari luar kotak penalti, itu pun juga masih mepet dalam kotak penalti. Jadi gue bisa ambil kesimpulan Di Maria ini kalau misalkan bisa golin dalam kotak penalti, pertama dia mungkin jago penetrasi, kedua bisa jadi dia mampu menemukan ruang di dalam kotak penalti. Iya dong, kalau lu nggak mampu menemukan ruang dalam kotak penalti kan nggak mungkin bisa menciptakan gol di dalam kotak penalti. Apa sih menemukan ruang? Ketika lu di dalam kotak penalti, lu bisa menyamber bola assist. Ketika lu mampu bergerak tanpa bola lepas dari kawalan para back. Ketika lu mampu menyambut umpan crossing. Nah, itu salah satu kemampuan intelijensi atau kreativitas dari seorang pemain untuk bisa golin di dalam kotak penalti. Gitu loh. Itu adalah dia mampu menciptakan ruang dan kreativitas menemukan ruang. Kurang lebih begitulah kenapa Di Maria itu bisa menggolkan di dalam kotak penalti. Oke. Terus selanjutnya, nah tadi kan kita ngomongin hasil golnya ya, shootnya dia ya. Sebelum hasil ada proses. Nah, ini prosesnya. Prosesnya adalah shoot on target yang diberikan oleh Di Maria. Kebayang ya, shoot on targetnya Di Maria tuh banyak banget dari sisi kanan. Mungkin saja ini adalah cut inside ya. Sisi kanan dia pakai kaki kiri, dia cut inside. Jadi kita kayak bernostalgia melihat Robben yang bermain Munchen atau pemain Belanda. Dia kan punya style dan karakter yang cut inside. Gue ngeliatnya Di Maria bakalan kayak gitu sih. Untuk menciptakan shoot-shoot, untuk menciptakan peluang Juventus. Dari luar kotak penalti memang ada juga beberapa, tapi yang paling sering dari sisi kanan ya, sisi kiri. Itu. Nah, selanjutnya lagi, yang ini adalah data-data yang gue kumpulin dari penilaian terhadap Di Maria dari lembaga-lembaga dari website statistik. Ada 3 yang gue ambil dari SofaScore, dari FBref, terus dari WhoScore. Nah, ini dari SofaScore. Dari SofaScore mengatakan dia main di 6 posisi, cuman bedanya dia main di tengah agak dalam, ya. Terus untuk kekuatan, dia mampu menciptakan permainan, terus dia juga mampu memainkan pressing tinggi. Kelemahannya tidak ada yang terlalu menonjol, dan di situ dilihat diagramnya, kreativitas dari si Di Maria ini tinggi ya, cukup tinggi ya, 81. Lebihnya attack-nya 77, tekniknya 73. Jadi Di Maria ini dianggap sama SofaScore punya kreativitas yang tinggi. Ya mudah-mudahan jawaban terhadap kreativitas pemain ini ditemukan oleh sebuah sosok yang bernama Di Maria. Ya, we'll see, kita akan lihat aja. Oke, itu pendapat atau data dari SofaScore.
Nah, coba kita lihat dari data who's FBref. Nah, FBref ini datanya lumayan agak banyak. Tapi gua ambil yang di situ yang udah gua arsir-arsir abu-abu itu menunjukkan bahwa penilaiannya paling tinggi yaitu sekitar 90-an. Ada asis. Nah, dari awal kita ini udah jelas ya bahwa asisnya di Maria adalah salah satu keunggulan spesialnya yang menyebabkan kita harus merekrut dia. Juventus harus merekrut dia. Mudah-mudahan dari asis ini membuat Vlahovic menjadi lebih gacor. Atau lini serang Juventus menjadi lebih gacor. Asisnya paling tinggi, jelas ya. Terus expected assistnya juga tinggi. Kalau asis lu tinggi ya pasti XA lu juga tinggi. Karena kan XA itu kan hasil dari bagaimana lu menciptakan situasi, bagaimana menciptakan ruang untuk memberikan assist dan pemain lawan itu bisa mudah mencetak gol atau terbantu untuk mencetak gol dari assist lu. Gitu loh. Nah, shoot kreasi actionnya juga bagus, kreativitas dia dalam menciptakan ruang untuk shootnya juga bagus. Nah, percobaan passingnya itu banyak. Nah, nggak mungkin assist kan hasil dari passing. Tak ada assist yang bukan dari passing gitu loh. Pasti passing dulu. Kalau passing lo banyak, ya ini kan masalah hitung-hitungan aja. Kalau passing lo banyak, pasti akan tercipta assist. Kalau percobaan passing lo banyak, pasti akan tercipta assist. Nah, percobaan passingnya si Di Maria ini cukup banyak, cukup oke. Nah, di situ juga ada progressive passing. Progressive passing lebih gua artikan lebih kepada kayak transisi ya. Jadi bagaimana dari sisi pertahanan terus lu mampu memberikan passing ke depan. Nah, ini nggak semua pemain bisa menangkap atau bisa secara cepat memberikan keputusan progresif atau transisi. Ada aja ketika pas dapat bola dia keep malah pass. Ada aja pas dia dapat bola dia keep malah apa istilahnya malah nggak tahu mau dilarikan kemana. Jadi progressive passing dari Di Maria ini cukup oke. Jadi gue ngerasa kalau nanti Di Maria ini dengan skema yang Allegri suka yaitu serangan balik, Di Maria ini akan menjadi jawaban karena progressive passingnya bagus. Jadi ketika ada dapat bola dari Di Maria, dia nggak segan-segan untuk langsung passing ke depan biar Vlahovic lari atau Chiesa lari atau nanti siapa yang ada di lini serang lari. Jadi atau dia punya inisiatif untuk bawa langsung ke depan gitu. Selebihnya yang bagus-bagus juga kayak XG-nya, expected goal-nya juga termasuk bagus, terus juga apalagi yang bagus-bagus tuh jumlah total shoot-nya juga bagus. Jadi ini kayak udah suatu kualifikasi lini serang ya, bahwa lini serang yang terbaik adalah yang mampu menciptakan gol dan mampu menciptakan assist. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi satu apa namanya tambahan kekuatan yang benar-benar berasa buat Juventus di musim ini melihat dengan data seperti ini. Nah, kalau data-data defense-nya ya termasuk bagus juga untuk masalah tackle, dia sampai diagramnya warna hijau. Berarti Di Maria ini masih progresif untuk melakukan tackle. Jadi masih ada effort untuk mau mencuri bola dengan men-tackle. Jadi benar-benar bukan cuma mikirin serang tapi dia mau bantu pertahanan, buktinya ada data tackle-nya. Ya, so oke lah. Bagus. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini dari WhoScore. Nah, itu ada 6 posisi. 10 kali melakukan posisi di sayap kanan dan ratingnya paling bagus. Nah, saat substitution dia ada 7 kali, ratingnya juga biasa aja. Jadi, Di Maria ini kalau hadir atau masuk sebagai main cadangan, nggak usah di-expect dia akan menjadi super sub. Ternyata datanya nggak menunjukkan kayak gitu. Jadi Di Maria itu menunjukkan bahwa dia harus main di line up, main di pertama atau main di squad utama ya, squad line up lah intinya. Selebihnya dia hanya main sekali-sekali aja di posisi-posisi yang lain. Gue rasa itu waktu itu mungkin PSG lagi mau berubah formasi atau ada kekurangan orang yang waktu itu lagi ada cedera atau apa. Buktinya Di Maria dipindah-pindah ya, kayak dia main di striker itu wajar ya datanya 9,2 ya karena dia baru main sekali. Mungkin kalau dia main 3 kali 4 kali terus dia nggak pernah gol-golin atau nggak pernah assist pasti data itu akan turun gitu. Nah, yang paling banyak dia main di ya tetap yang sayap kanan sama di penyerang kanan atau sayap kanan, terus di pemain tengah kanan ya dia tetap banyak di situ, angkanya 7. Jadi Allegri kalau mau Di Maria bagus harus line up nih. Gitu.
Nah, kekuatan yang very strong dia mendefinisikannya adalah very strong dan strong, bukan angka-angka. Udah sangat jelas ya, very strong pasti di passing. Iyalah, tadi gue bilang assist hasil adalah proses dari sebuah passing. Tanpa passing, ya nggak akan ada assist kan gitu. Ya, umpan terobosan true balls. True balls ini, umpan terobosan ini, ya gue aja mungkin kita nonton Juventus aja masih bingung gitu, masih bingung. Siapa yang kita lihat mampu memberikan umpan terobosan terbaik di musim kemarin? Hampir-hampir jarang, hampir nggak ada kayaknya siapa. Nggak ada. Jadi variasi serangan dari sebuah umpan terobosan ini yang sifatnya lu bisa ngirimin bola di antara dua pemain, lu bisa melihat pergerakan pemain yang akan masuk dalam kotak penalti, lu kasih umpan terobosannya. Nah, Di Maria punya kemampuan ini. Jadi gue rasa ya bagus lah. Di Maria punya kemampuan seperti ini. Terus dia punya passing kunci, dia punya crossing yang bagus juga. Jadi ya oke lah Di Maria ini. Terus yang strong-strong lain seperti long shoot, seperti free kick-nya juga lumayan. Nah, terus stylenya adalah cut inside. Nah, ngomongin cut inside ini ngomongin kayak Robben ya, ngomongin kayak Robben. Lu sadar nggak sih setiap Robben lakukan itu, tetap aja back itu susah gitu. Padahal sebenarnya kan kalau dipikir-pikir dia melakukan itu setiap kali bertanding, setiap kali di game besar. Harusnya kan back itu udah biasa dong nanganin cut inside-nya dari si Robben. Cuman tetap aja nggak bisa karena menurut gua gaya bermain seorang sepak bola itu punya originalitas, dan originalitas itu yang bikin pemain-pemain lain nggak bisa niru atau pemain lain kewalahan untuk apa namanya menghadapi itu gitu loh. Seperti kayak Ronaldo Botak. Ronaldo Botak kan punya karakter, dia goceknya yang kaki-kaki gitu tuh, yang apa sih istilahnya tuh, yang kakinya banyak di depan bola. Nah itu pemain lain kalau mau niru akan sulit. Ada yang bisa, tapi nggak bisa se-smooth dia, nggak bisa sekaya dia gitu loh. Jadi setiap pemain punya apa namanya, punya karakter, dan itu menempel pada pemain itu yang susah untuk ditiru dan susah untuk dijaga atau susah untuk diambil. Nah, itulah originalitas dari setiap pemain yang menjadikan value sebuah pemain itu menjadi mahal gitu loh. Ya kurang lebih gitulah. Jadi kurang lebih gitu style Di Maria. Salah satunya adalah cut inside, dia mampu bermain bola panjang. Ya mungkin kenapa dia mampu bermain bola panjang, hubungannya adalah dia mampu melakukan transisi dengan baik. Progresif passingnya juga baik. Jadi dia mampu memainkan transisi ini. Gitu, kira-kira gitulah. Dia menyukai tackle juga, jadi mau mendukung pertahanan ya dengan tackle ya. Itu bagus sih menurut gue. Oke, ya habis ya. Jadi Di Maria, satu kata buat Di Maria, apa yang kita butuhkan adalah asisnya. Datanya sangat jelas bahwa Di Maria hadir untuk memberikan kontribusi asis kepada Juventus. Kontribusi gol juga ada. Jadi mudah-mudahan ini akan mendukung lini serang Juventus seperti Vlahovic, seperti Chiesa nanti kalau disebut, atau nanti striker-striker yang akan dihadirkan lagi, atau squad yang lain. Kehadiran Di Maria ini bisa memberikan porsi serangan Juventus akan lebih tajam ya, akan lebih berbahaya, dan hasil akhirnya adalah ya Juventus bisa Scudetto lagi, Juventus bisa secara jauh ke Liga Champions, bisa sampai bahkan bisa menjadi harapan kita semua yang bisa juara, bisa menjuarai lagi Coppa Italia. Jadi itu hasil akhirnya. Sebelum hasil akhir kita harus punya pemain-pemain yang hebat dulu, pemain-pemain yang mampu membangun mental juaranya dulu, pemain mampu menerapkan keinginan pelatih dan taktik pelatih. Mudah-mudahan semua ini akan bersinergi dan kita akan melihat Juventus yang baru di musim ini gitu. Oke, ya. Jadi itu aja dari Story Juventus ini, pengantar untuk Di Maria yang akan hadir dan akan segera berseragam Bianconeri. Fino alla fine, Forza Juve.